Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak habis semuanya. Bi akan lanjutkan spill soal PAS Fisika SMA kelas 11 ya. Yang sebelumnya sudah tadi Abi buatkan untuk yang materi sebelum PTS, dan ini tambahan materi pada fluidostatis ya. Sebelumnya fluidostatis yang tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, kemudian hukum Archimedes, itu sudah Abi bahas ya, sudah Abi upload di video sebelumnya. Jadi kalian nanti silakan disimak untuk yang fluidostatis yang part satunya. Nah, ini fluidostatis bagian 2 tentang tegangan permukaan, kemudian sudut kontak ya, kemudian kenaikan zat cair ya, pada pipa kapiler, dan juga viskositas ya, tentang seberapa cepat benda itu ketika berada di dalam cairan yang kental untuk sampai ke dasar wadah. Oke, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita bahas untuk materi tegangan permukaan ya. Nah, tegangan permukaan ya, kalau kalian sudah belajar sebelumnya di kelas kita ya, sudah dijelaskan juga sebelumnya, tegangan permukaan itu dilambangkan gamma sama dengan F per D ya, di mana F itu gaya ya, F gaya satuannya Newton, kemudian D itu panjang permukaan ya, bukan airnya. Kemudian L itu panjang benda. Kalau misalkan kawat nanti yang yang berada di air itu berarti panjang kawat ya. Di sini panjang benda, ambil umum, satuannya meter. Ini juga meter. Nah, sekarang kita akan ambil contoh soal ya, tentang tegangan permukaan. Perhatikan di sini. Jadi dicatat dulu apa yang diketahui di soal. Sebuah kawat panjang 10 cm ditempatkan secara horizontal di permukaan air. Ya, jadi sebuah kawat panjangnya, oke, berarti kita dapat L-nya 10 cm. Ditempatkan secara horizontal di permukaan air. Ya, ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik perlahan dengan gaya F-nya 0,02 Newton. Untuk menjaga agar kawat tetap seimbang, tentukan tegangan permukaannya. Berarti tanya, nah, tegangan permukaannya berapa? Dengan rumus ini dapat di mana F per 2L ya. Karena yang diketahui adalah panjang kawatnya. Sehingga kita langsung substitusikan datanya 0,02 dibagi dengan 2 dikali 10 cm berapa meter? 0,1. Oke, berarti 0,02 dibagi 0,2 berapa? Ini coret-coret berarti 0,1 cm 0,1 meter ya. 0,1 meter berarti berapa? 0,1 meter adalah ya 0, ini coret ya. 0,2 dibagi 2 yaitu 0,1 ya. 0,1 dibagi ya enggak ya. Kita dapat di sini 0,02 dibagi 0,2 sama dengan 0,1 Newton per meter. Ini satunya. Itu udah dapat ya, jawabannya yaitu 0,1 Newton per meter. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk yang kenaikan zat cair pada pipa kapiler. Nah, tegangan permukaan, jadi jangan sampai bingung. Seandainya nanti ada dua benda, ya ada dua benda, berarti kalau ada dua benda nih misalkan di air nih, ada dua benda misalkan ya. Berarti jumlah beratnya dijumlahkan dibagi dengan panjang benda tersebut ya. Berarti nanti ada F1 tambah F2 dibagi dengan 2L misalkan kalau ada dua gayanya atau dua bendanya.
Misalkan F-nya tidak diketahui, berarti F itu bisa kita pakai rumus W. Di mana rumus W itu M dikali G gitu ya. Tinggal dihitung saja berapa nilai gayanya. Selanjutnya kenaikan zat cair pada pipa kapiler. Nah, kenaikan zat cair pada pipa kapiler ini ya bisa kita hitung dengan rumus H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho GR, di mana gamma itu tegangan permukaan, cos theta itu sudut kontaknya ya, ini materi tentang sudut kontak. Kemudian rho itu massa jenisnya, G itu kecepatan gravitasi, R itu adalah jari-jarinya. Nah, misalkan contoh soal nih, sebuah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm. Oke, R-nya 1 mm. Dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Oke, dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis berarti rho sama dengan 1 gram per cm kubik. Oke. Dan tegangan permukaannya berarti gamanya sudah dapat 1 Newton per meter. Ya, 1 Newton per meter. Kemudian jika sudut kontaknya, oke, sudut kontaknya berarti 60 derajat. Jadi tetanya derajat. Gravitasinya, pertumbuhan gravitasinya berapa nih? 10 meter kuadrat. Maka hitung besar kenaikan permukaan air pada dinding pipa kapiler. Masukin dengan rumus ini ya. Berarti H sama dengan 2, gamanya 1 ya. Cos 60 berarti cos 60 dibagi dengan rho-nya itu kita harus ubah ke meter semua ya. Berarti kalau 1 gram per cm kubik berarti 1000 kg per meter kubik ya. Terus G-nya 10. R-nya, ingat R-nya itu jangan bingung ya ini ya. Ini yang dibuat nih. Di rho-nya itu kalau dibuat kilogram per meter kubik jadi 1000. Gitu ya. Jari-jarinya yaitu 1 mm. 1 mm ke meter berarti 1 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, di sini kita bisa dapat nilainya yaitu 2 kali 1 cos 60 setengah, 2 kali 2 kali 1 kali setengah per 1000 ya, terus lagi ya, kali 10 kali 1 kali 10 min 3. Kita saling menghilangkan, 2 dibagi 2 dapat 1 ya kan. 1 kali 1 berarti yang atas 1. 1000 kali 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan min, berarti bilangannya hasilnya desimal. Berarti 1 kali 10 pangkat min 3 itu sama aja dengan 0,001. Sehingga bisa diperoleh hasilnya itu ini coret 3, ini coret di pangkatnya. Nah, sisanya 10 kali 1, 1 per 10. 1 per 10 itu berapa? 0,1 meter. 0,1 meter berapa? Sentimeter. 0,1 meter berapa sentimeter? Ya, dapat nilainya yaitu berapa? 0 ya, atau kalau senti dibuatnya 10 sentimeter. Nah, inilah jawaban dari kenaikan pipa kapiler pada dindingnya ya. Oke, diperoleh seperti itu rumusnya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas lagi ya untuk gaya Stokes. Nah, gaya Stokes. Di mana gaya Stokes itu yaitu gaya hambatnya. Jadi kalau misalkan ada bejana terus di sini ada cairannya atau zat, di sini zat itu misalkan oli ya. Pasti ketika kelereng dimasukkan ke oli pasti geraknya semakin lambat ya. Beda kalau misalkan kelereng dimasukkan ke dalam air ya, yang di dalam wadah.
pasti kecepatannya lebih cepat air dibandingkan yang oli. Nah, apa yang membuat dia itu lambat? Yaitu adalah adanya gaya Stokes atau gaya hambat. Rumusnya F Stokes sama dengan 6 pi C RV ya. R itu jari-jari, V itu kecepatan ya. R jari-jari, V itu kecepatan, skon ya. Kemudian C itu koefisien viskositas. Tuh. Nah, seperti ini rumusnya. Nanti kita akan cari ya atau bahas contoh soal terkait dengan gaya Stokes ya dan koefisien viskositas. Kemudian yang kedua yaitu koefisien viskositas. Ya, kalau misalkan mau cari gaya Stokes ternyata koefisien viskositasnya belum ketahuan, belum ada, maka dicari dulu koefisien viskositasnya. Gimana rumusnya? Rumusnya seperti ini ya. Jadi C sama dengan 2R kuadrat kali G per 9V dikalikan rho B min rho fluida. Dimana rho B itu massa jenis benda, terus 1 kg per meter kubik ya. Terus V itu kecepatan, terus satuannya meter per sekon, terus R itu jari-jari ya. G itu kecepatan gravitasi, terus rho F itu massa jenis fluida, ya, kilogram per meter kubik, lagi satunya meter per sekon kuadrat. Oke. Mungkin itu ya untuk yang keterangannya. Lanjut lagi, kita akan bahas ke soal ya. Nah, sebuah bola dengan jari-jari 1 mm dan massa jenisnya 2500 kg per meter kubik jatuh ke dalam air. Jika koefisien viskositas air 10⁻³ dan G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah kecepatan terminalnya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Rumus yang di sini katanya diketahui R-nya, jari-jarinya. Massa jenisnya, oke, rho-nya. Massa jenis benda, rho bolanya ya, ketahuan. Jatuh ke dalam air berarti ada massa jenis airnya. Jika koefisien berarti ada gamanya dan G ya. Hitunglah kecepatan terminal. Nah, kita ya, sebenarnya bisa pakai rumus yang pertama ataupun kedua pilihannya, yaitu tergantung dengan data di soal ya. Ditanya adalah V-nya nih, V-nya. Nah, yang pertama kalau pakai rumus ini ada tidak gayanya ya. Ternyata di soal nggak ada gayanya, berarti kita nggak bisa pakai rumus yang pertama gitu. Maka pakai rumus yang kedua. Nah, kita selesaikan yang kedua ini. Berarti dari rumus ini ya, kan rumusnya C sama dengan 2R kuadrat kali G per 9V ya. G 9V kalikan rho benda min rho fluida. Tinggal masukin pindah ruas dulu nih. Ya kan mencari V. Pindah ruas dengan C ya. V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9 C rho benda dikurang rho fluida. Masukin nilainya. V sama dengan 2, R nya 1 mm. Oke, R sama dengan 1 mm 1 kali 10⁻³ meter ya. Dari milimeter diubah ke meter, kalian sudah tahu lah ya, harus sudah paham. Jadi 1 kali 10⁻³ meter.
dikuadratkan, jangan lupa, dikalikan 10. Rho bendanya 2500, rho fluidanya 1000 ya. Ini dibagi dengan 9 dikali C-nya adalah 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 gitu ya. Nah, kita peroleh nilainya adalah, ini bisa kita ambil ya. Ini 1 dikuadratin tetap 1 ya. Oke. Berarti 2 kan 1 kuadrat. Berarti ini kan hasilnya sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 6 ya sebenarnya hasilnya. Jadi habis singkat 2 kali 1 kali 10 pangkat min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 kali 10. Berarti 2 kali 10 pangkat min 5 gitu ya. Kalikan 2000 kurang 1500 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat min 3. Ini 9 sama kalau 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 5 ya. Itu bisa menghilangkan sehingga diperoleh 2/9 kali 10 pangkat min 2 kalikan 1500 bisa habis sederhanakan lagi. 1000 ini kan 02 nih positif, ini hilang nih. Nah ya, 10 pangkat min 2 nya hilang ya. Jadi 15 kali 2 dibagi 9, berarti 30 dibagi 9, 3,3 meter per sekon. Itulah jawaban dari kecepatan terminalnya gitu ya. Nah, silakan kalian pahami kembali, silakan kalian pelajari kembali. Kalau ada yang bingung bisa diulang lagi videonya atau langsung kontak di grup kelas atau WA langsung. Oke, biar saya cukup untuk spill soal PAS kelas 11 ya. Silakan kalian pahami kembali dan ditonton videonya secara teliti dan cermat, dan siapkan catatan-catatan kalian untuk memahaminya lebih baik lagi. Biasa cukup, Abi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.